Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kepada sebuah pertanyaan. Mengapa dalam ayat fawailul lil musallin Allah menggunakan kata benda, isim fa'il musallin, tidak menggunakan liman sholla atau liman yusolli? Ulama tafsir umumnya mengatakan ungkapan ayat ini menggunakan kata benda, isim fa'il, dan tidak menggunakan kata kerja, itu artinya sholat yang dilakukan, sholat itu sudah dilakukan secara kontinu, terus menerus. Berbeda ketika diungkapkan dengan liman sholat, berarti kemarin-kemarin dia sholat, hari ini kagak. Atau kalau diungkapkan dengan fi'il mudhari' liman yusolli, hari ini dia sholat, kemarin-kemarin tidak. Nah, Allah katakan orang yang sudah rutin sholat saja, itu Allah belum tentu ridho dengan sholatnya. Bahkan Allah mengancam dengan wailun, dengan neraka wel. Nah, siapakah orang-orang yang sudah rutin sholat, Allah nggak langsung ridho dengan sholatnya, tapi justru Allah ancam dengan wailun. Allah sambung dalam ayat itu, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sahun dalam sholatnya. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, sahun dalam penggalan ayat ini kalau kita lihat dalam Al-Quran terjemah versi Departemen Agama, terjemahnya memang agak sederhana. Sahun biasanya diterjemahkan dengan lalai. Allah belum tentu ridho dengan sholatnya orang-orang yang sudah rutin dengan sholatnya, karena dia lalai, karena dia alpa. Tetapi sebetulnya kalau kita mau melihat dalam kitab tafsir yang agak panjang penjelasannya, sahun dalam penggalan ayat ini maknanya tidak sesederhana seperti dalam terjemahan Al-Quran versi Departemen Agama, di mana sahun itu hanya diartikan dengan lalai. Tetapi kalau kita lihat dalam kitab tafsir, sahun dalam penggalan ayat ini, misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, maknanya paling tidak ada 3. Jadi ada orang ngaku Islam, sholat 5 waktu sudah dilakukan secara rutin, Allah nggak ridho dengan sholatnya, tapi justru ngancam dengan neraka wel adalah orang-orang yang sahun, yang lalai dalam sholatnya. Dalam arti satu, orang itu suka nunda-nunda sholat bukan karena ada udzur syar'i, udzur yang dibenarkan oleh agama. Misalnya karena tim bola malam nanti tanding, dibela-belain nggak tidur, pertandingan dimulai jam 3 pagi, mendekati subuh belum selesai, masjid sebelah sudah azan, pertandingan masih berlanjut, dia masih asik nonton, tidak ditinggalkan televisi itu bahkan sampai subuh lewat. Maka orang ini suka tidak suka gara-gara melaksanakan subuh di luar waktu yang ditetapkan, bukan karena ada udzur syar'i, orang itu diancam Allah dengan wailun. Begitu juga pemirsa di rumah, kalau ada orang demo itu katanya alasannya untuk membela agama Allah, untuk membela rakyat yang ditindas. Pada waktu dia demo, pada waktu orasi Allahu Akbar, dia pekikkan itu takbir berkali-kali. Sayangnya pas demo dari Istiqlal, muadzin sudah azan, demo tidak dibreak, masih saja orasi sampai waktu zuhur habis. Maka siapapun yang hadir dalam demo itu, apapun alasannya, apapun yang akan dibela, meskipun dalam demo itu dia meneriakkan Allahu Akbar berkali-kali, semua yang hadir dalam demo itu dihukumi sahun, dihukumi lalai yang nanti Allah akan ancam dengan wailun. Nah, makna sahun yang pertama dengan demikian adalah orang itu lalai dalam arti suka menunda-nunda sholat di luar waktu yang ditetapkan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, makna sahun yang kedua kata Ibnu Katsir, orang sudah rutin sholat, Allah nggak ridho dengan sholatnya, tapi justru menyiapkan dengan wailun, dengan neraka wel adalah orang itu pada waktu sholat sudah dilakukan dengan rutin, sayangnya ada syarat sholat, ada rukun sholat yang ketinggalan. Kita tahu yang disebut syarat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dia posisinya di luar pekerjaan itu. Asyartu huwa ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai' wa kana kharijan minhu. Jadi kalau kita mau sholat, yang termasuk syarat sahnya sholat adalah kita harus nutup aurat.
harus mengenakan baju yang suci, harus menghadap kiblat. Ketika kita berada di Mekah berarti dada kita harus lurus kepada Ka'bah. Tetapi kalau posisi kita di luar Masjidil Haram di Indonesia, maka posisi kiblat itu dasarnya adalah dzon, qawi, berdasarkan dugaan saja. Nah, bagaimana kalau ada orang sholat kiblatnya nggak tepat, dia nggak nanya, dia nggak berusaha untuk nyari kiblat secara tepat sehingga salah. Jelas sholat orang ini nggak diridhoi oleh Allah, tapi justru Allah menyiapkan dengan wail. Begitu juga dalam sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Yang termasuk rukun qauli adalah membaca suratul Fatihah dan membaca tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatlah sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim dan seterusnya itu hukumnya sunnah, dibaca boleh, nggak dibaca nggak apa-apa. Begitu juga membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Nah, kalau ada orang sholat kemudian rukun qaulinya ketinggalan meskipun satu tasdid, yang mestinya panjang nggak dibaca panjang, yang mestinya pendek nggak dibaca pendek, maka orang ini dianggap teledor dalam hal rukun qauli. Misalnya pada waktu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasdidnya hilang, iyyaka na'budu, atau yang mestinya panjang dibaca pendek, maka orang ini dianggap sahun. Dia teledor terhadap rukun qauli sholat. Begitu juga pada waktu membaca tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, tasdidnya harus jelas. Yang mestinya panjang harus dibaca panjang, yang mestinya pendek harus dibaca pendek. Kalau sampai yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang dibolak-balik, maka orang ini dianggap sahun. Dalam arti rukun qaulinya tidak beres. Bagaimana kalau nggak beres? Jelas Allah nggak ridho dengan sholatnya orang itu, tapi justru menyiapkan dengan wail. Begitu juga dalam sholat ada rukun fi'li, rukun berbentuk gerakan. Kita rukuk itu rukun fi'li, kita sujud itu rukun fi'li, dan kita tahu yang namanya sujud itu ada rukun fi'li. Ada tujuh anggota yang harus diperhatikan pada waktu sujud. Kalau sampai satu saja yang tidak tepat atau salah, ketika sujudnya dianggap tidak sah, maka sholat secara keseluruhan di mata Allah juga dianggap tidak sah. Misalnya pada waktu sujud, jidat ini harus nempel, nggak boleh ada penghalang meskipun yang menghalangi itu hanya sehelai rambut. Makanya bagi laki-laki kalau rambutnya gondrong banget, ulama mengatakan orang itu wajib pakai kopiah atau pakai sesuatu yang bisa ngatur rambutnya itu nanti pada waktu sujud tidak menghalangi jidat. Ada pertanyaan, Ustadz, apa bedanya rambut yang menghalangi jidat dengan sajadah yang menjadi tempat landasan kita sujud? Bukankah itu juga sama-sama menghalangi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan break sejenak untuk iklan dan pesan-pesan sebagai berikut.